Pemberitahuan jalur 3, sekali lagi jalur 3, Senin 18 Oktober 2021, persiapan berangkat mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Vokasi Keperawatan dengan tujuan akhir lulus uji pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenu Rahaya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto pada kelas 11 jurusan Asisten Keperawatan dengan mata pelajaran Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan atau KDTK dengan materi menghitung denyut nadi. Ini sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan pendaftaran UKM PPG periode 5 tahun 2021 dan berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Sudah masuk Zoom semua pagi ini? Sudah. Ya. Sudah ya? Baik, kalau sudah masuk Zoom semua hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya, di tempat kalian apakah ada kendala jaringan? Tidak ada? Ya, bagus ya, tidak ada kendala jaringan ya. Kalau misalkan nanti ada kendala jaringan ya, kalian bisa cari tempat yang kiranya sinyalnya bagus, biar nanti pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap semua ya. Baik, kalau begitu Ibu mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Ya, silahkan untuk memimpin doa dan juga sekaligus untuk melakukan tadarus pada pagi hari ini. Siapa yang akan memimpin doa dan tadarus? Silahkan. Oh ya, silahkan Mas Bagus. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan dilanjutkan dengan tadarus surat Al-Fil dan surat Al-Quraish. Ya, terima kasih untuk Mas Bagus ya sudah memimpin doa dan juga tadarus pada pagi hari ini. Baik, Ibu sudah mengirimkan list untuk presensi kehadiran pada pagi hari ini. Silahkan kalian untuk mengisinya di WA grup kelas. Semangat untuk pembelajaran hari ini. Ya, bagus ya. Kalian semangat untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, karena saat ini masih dalam suasana pandemi, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, diantaranya yaitu memakai masker, kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Ya, betul ya, menjaga jarak, kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, ya betul, dan makan makanan yang bergizi, ya betul ya, menghindari kerumunan ya, bagus sekali. Jadi hari ini Ibu akan memberikan mata pelajaran Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan ya dengan materi menghitung denyut nadi pasien. Jadi minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran tentang mengukur tekanan darah ya. Jadi hari ini kita akan melakukan penghitungan denyut nadi kepada pasien ya, dan ini ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita lakukan di minggu lalu. Jadi untuk tanda-tanda vital itu kan terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu tubuh dan juga respirasi. Ya, tentu saja untuk pemeriksaan nadi ya pada pagi hari ini ya tentunya saling berkaitan dengan materi pemeriksaan tekanan darah yang kita lakukan pada minggu lalu. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Bagaimana caranya menghitung denyut nadi? Ada yang tahu? Saya Bu Rahma. Oh iya, silakan Mbak Rahma.
Cara memeriksa nadi dihitung denyutnya 1 menit penuh. Oh ya, betul ya Mbak ya. Cara memeriksa denyut nadi dihitung 1 menit penuh. Ada lagi yang lain? Saya Bu Salma. Oh ya, silakan Mbak Salma. Dengan cara mengecek di pergelangan tangan, Bu. Oh ya, betul sekali ya Mbak Rahma ya. Jadi memeriksanya itu dengan mengecek di pergelangan tangan ya. Jadi sudah betul apa yang dikatakan oleh Mbak Salma dan juga Mbak Rahma tadi tentang pemeriksaan denyut nadi. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya menghitung denyut nadi. Ya, untuk KIKD dan juga IPK-nya, ya ini menerapkan perhitungan nadi, diantaranya yaitu memahami pengertian denyut nadi dan rentang normal denyut nadi, kemudian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi, memahami gangguan kesehatan pada denyut nadi, ya, dan juga memahami cara menjaga detak jantung normal. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan diskusi dengan kelompok tentang materi perhitungan nadi, kalian dapat menyebutkan pengertian denyut nadi dan dapat menyebutkan rentang normal denyut nadi dengan benar. Kalian ya nantinya akan bekerja di dunia usaha dan juga dunia industri. Jadi, oleh karena itu, materi tentang menghitung denyut nadi ini sangatlah penting untuk dipelajari karena nantinya kalian nanti di lapangan nanti ketika kerja kalian akan memeriksa denyut nadi pasien. Jadi teknik dalam melakukan pemeriksaan denyut nadi ini akan kalian pakai dan akan sangat bermanfaat ketika kalian bekerja nanti, ketika kalian bertemu pasien secara langsung. Ya, untuk penilaian pada pembelajaran pagi hari ini ada 3 poin penilaian, yaitu yang pertama itu sikap. Ya, jadi kalian nanti akan dinilai sikapnya, ya keaktifan kalian, ya kalian menjawab pertanyaan dengan aktif, ya kalian bertanya, kemudian disiplin, jujur, tanggung jawab, dan juga mandiri. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira problem apa saja yang perlu kita tahu terkait dengan materi menghitung nadi? Saya Bu Farah, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Farah. Pengertian dan berapa frekuensi nadi normal. Oh ya, baik ya, kita catat satu problem itu ya. Kemudian ada yang lain? Saya Bu Wika. Ya, silakan Mbak Wika. Cara menjaga detak jantung biar tetap normal. Oh ya, bagus ya Mbak ya. Jadi nanti kita mencari cara menjaga detak jantung agar tetap normal ya Mbak ya. Ya, yang lain ada lagi? Saya Bu Nabila. Oh ya, silahkan. Gangguan kesehatan pada denyut nadi. Ya, gangguan kesehatan pada denyut nadi. Baik, ada yang lain? Nah, tadi teman-teman kita sudah menyampaikan problem-problem apa saja yang terkait dengan penghitungan denyut nadi kepada pasien ya. Jadi tugas pada pagi hari ini kita akan melakukan pencarian referensi dari masalah-masalah yang tadi timbul dari materi menghitung denyut nadi. Ya, Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi kemarin ya. Sudah. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan ya, kalian menganalisis masalah terkait problem-problem dalam mempelajari materi menghitung denyut nadi dan kalian itu mencari referensi terkait materi-materi tentang menghitung denyut nadi. Untuk kelompok 1, silakan kalian kerjakan melalui WA group. Ya, kalian aktif berdiskusi di WA group yang sudah kalian buat kemarin. Ya, kalian silahkan menuju ke WA group masing-masing, tapi tetap berada di Zoom ya, untuk melakukan diskusi secara kelompok terkait dengan materi menghitung denyut nadi. Silakan untuk memulai diskusi.
silakan kalian aktif berdiskusi di kelompok kalian masing-masing, saling kerjasama untuk mencari referensi terkait dengan tugas masing-masing di setiap kelompoknya. Bagaimana, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Silakan untuk masing-masing anggota kelompok yang sudah ditunjuk untuk melakukan presentasi. Kelompok 2, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Dan saya yang beranggotakan Alia Jasmine Mulyo, Nabila Dwi Safira, Wika Nadia Salwa, dan Afita Oktrin Maharani. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi yaitu jenis aktivitas. Semakin berat aktivitas fisik, semakin cepat denyutnya. Masa tubuh. Semakin besar masa tubuh seseorang, semakin cepat juga denyut nadinya. Lingkungan. Iklim kerja panas dapat menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi darah. Pengertian denyut nadi. Denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Denyut ini mudah diraba di suatu tempat di mana ada arteri melintas. Selain itu, denyut nadi dihitung jumlah banyaknya detak jantung yang berlangsung dalam 60 detik atau 1 menit. Rentang nadi normal orang dewasa 60-100 kali per menit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengonsumsi makanan yang sehat. Semua kelompok sudah melakukan presentasi pada hari ini. Nah, silahkan sekarang saatnya bagi teman-teman kelompok lain untuk saling menanggapi presentasi dari temannya. Silahkan, siapa yang akan menanggapi? Oh ya, silahkan Mbak Afita. Hanya perlu ditambahkan tentang jenis-jenis makanan apa saja yang perlu dikonsumsi dan dihindari untuk menjaga detak jantung biar tetap normal. Baik, terima kasih Mbak Rizky Ayu ya atas masukannya untuk kelompok 4. Ada lagi yang lain? Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian terkait materi tentang menghitung denyut nadi. Jadi, denyut nadi di sini itu adalah ukuran untuk mengetahui berapa kali pembuluh darah arteri itu mengembang dan berkontraksi dalam 1 menitnya sebagai respon terhadap detak jantung ya. Dan jumlah denyut nadi ini umumnya sama dengan detak jantung ya, sebab kontraksi jantung yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri ya. Oleh karena itu mengukur denyut nadi ini sama artinya dengan mengukur denyut jantung. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi diantaranya yaitu aktivitas fisik, kemudian tingkat kebugaran, suhu udara, dan juga posisi tubuh. Selain itu juga emosi dan juga ukuran tubuh serta obat-obatan. Ya, jadi aktivitas fisik ini yang pertama ya. Jadi kalau misalkan kalian itu aktivitasnya lebih padat ya, capek, misalkan olahraga, itu tentunya denyut nadinya itu akan. Nah, sekarang bagaimana caranya memeriksa denyut nadi? Ya, caranya adalah menghitung denyut pada pembuluh darah arteri, bisa pada leher ya. Itu namanya arteri karotid. Ya, Ibu akan setelkan sebuah video pembelajaran tentang cara memeriksa denyut nadi. Nanti setelah video ini ditayangkan, Ibu akan memberikan penguatan praktek kembali. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang prosedur menghitung nadi secara palpasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk menghitung denyut nadi secara palpasi adalah 1. Jam tangan yang memiliki jarum detik, pena atau pensil, dan buku catatan atau kertas catatan. Prosedur dalam menghitung nadi secara palpasi yang pertama adalah memberitahukan dan menjelaskan
prosedur yang akan dilakukan kepada klien. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Wadi. Hari ini saya akan menghitung nadi Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah nadi Bapak selama 1 menit. Prosedur yang kedua adalah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, selanjutnya untuk prosedur yang ketiga adalah mengatur posisi klien. Untuk posisi berbaring, letakkan tangan klien memanjang dengan sejajar tubuh. Selanjutnya, jika klien dalam posisi duduk, letak siku klien 90 derajat, telapak tangan mengarah ke bawah. Selanjutnya, untuk prosedur yang keempat adalah meletakkan 3 jari perawat yang dominan, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Selanjutnya, untuk prosedur kelima, yaitu menghitung denyut nadi selama 60 detik dengan melihat penunjuk waktu. Pasien kalian boleh pakai masker dulu. Kalian pakai masker. 6 adalah mengkaji irama, frekuensi, amplitudo, dan elastis dinding pembuluh darah arteri. 3 ASI, 11. Selanjutnya, untuk prosedur yang ketujuh adalah mencatat hasil pemeriksaan dalam status pasien. Untuk prosedur yang ke-8 adalah komunikasikan kepada klien bahwa tindakan telah. Baik, sekarang Ibu akan memberikan penguatan praktek kepada kalian terkait dengan pemeriksaan denyut nadi kepada pasien. Ya, sudah disiapkan SOP-nya ya yang Ibu bagikan kemarin ya? Sudah. Sudah? Silakan kalian gunakan SOP itu ya, kalian gunakan sebagai panduan untuk menghitung denyut nadi pada pasien kalian masing-masing. Siapkan alat tulisnya ya, dan juga memakai jam tangan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Enda, saya asisten perawat yang jaga di sini mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti. Hari ini saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan denyut nadi pada Bapak. Ini tujuannya untuk mengetahui denyut nadi Bapak selama 1 menitnya. Waktunya kurang lebih selama 1 menit saja Pak. Nanti prosedurnya akan saya cek denyut nadi Bapak di pergelangan tangan Bapak ya. Bagaimana Bapak bersedia? Ya. Bersedia ya. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan? Ini kaitannya dengan denyut nadi itu ada hubungannya dengan jantung enggak? Iya, tentu saja ya Pak ya. Untuk pemeriksaan denyut nadi ini tentu ada hubungannya dengan jantung. Karena dengan kita mengetahui denyut nadi Bapak, itu akan juga mengetahui denyut jantung pada Bapak. Ya. Sebelumnya bisa kita mulai sekarang ya Pak ya? Bisa. Kalau begitu saya mulai ya Pak ya. Kalian sudah memakai handscoon, kalian pegang tangan pasien seperti ini. Ya, silahkan kalian hitung denyut nadi pasien kurang lebih selama 1 menit saja. Berapa kali 1 menitnya? Gunakan 3 jari, ya. Kemudian tempelkan di pergelangan tangan pasien di bagian arteri radialis. Ditekan secara perlahan. Kemudian dihitung selama 1 menit penuh. Bapak, tadi saya sudah melakukan pengecekan denyut nadi pada Bapak. Untuk pemeriksaan denyut nadi yang tadi saya lakukan, itu hasilnya denyut nadi Pak Bahrun itu 80 kali per menit. Ya, jadi ini tergolong normal ya Pak ya. Nah, selanjutnya nanti jam 2 siang saya akan datang lagi ke sini untuk memeriksa tekanan darah pada Bapak. Ya, bagaimana Pak? Ada pertanyaan lain? Enggak, udah. Iya. Baik Bapak, semoga lekas sembuh Bapak. Sekarang untuk tugas LKPD 2 adalah menghitung denyut nadi pasien. Ya, jadi Ibu minta salah satu siswa untuk melakukan pengukuran denyut nadi kepada pasien. Silakan siapa yang mau mencoba. Ini akan Ibu nilai secara langsung. Nanti teman-temannya menyimak ya, praktek temannya itu sudah betul atau belum. Assalamualaikum.
Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Sumarno. Dan perawat yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sini saya akan memeriksa diri Ibu yang bertujuan untuk mengetahui jumlah diri Ibu selama 1 menit. Sebelumnya nanti saya akan mengecek nadi Ibu di pergelangan tangan Ibu ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya mulai ya Bu. Tahu Google. Jumlah nadi Ibu menitnya 80 kali per menit. Ini termasuknya makan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya memeriksa nadi Ibu? Saya jadi tahu ya Bu. Ya, nanti jam 2 siang saya bakal periksa lagi untuk memeriksa tekanan darah Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, tadi kita sudah melihat Mbak Isti praktek melakukan pemeriksaan denyut nadi pada pasien. Ya, kira-kira menurut kalian itu yang dilakukan oleh Mbak Isti tadi, ya itu sudah betul apa belum? Oh ya, silakan Mbak Isti. Menurut saya praktek yang Mbak Isti lakukan sudah bagus. Tapi agak sedikit tidak jelas gambarnya gitu. Oh iya, gambarnya kurang jelas ya Mbak ya. Ya, ini mungkin terjadi akibat kelemahan jaringan ya. Gambarnya yang tidak bagus, ini mungkin karena kendala jaringan di tempatnya Mbak Isti. Ya, jadi gambarnya itu tidak terlihat dengan jelas. Apakah ada masukan lain? Baik, jadi tadi praktek yang sudah Mbak Isti lakukan ya memang sudah betul ya dari segi pemeriksaannya ya, SOP-nya juga tadi sudah betul ya dengan menggunakan handscoon, komunikasinya juga sudah bagus Mbak Isti tadi ya. Kemudian tadi prakteknya juga sudah betul ya. Apakah kalian tadi sudah melakukan pengukuran denyut nadi pada pasien kalian masing-masing? Sudah. Berapa hasilnya? 70. Ada yang lain? Nah, yang sudah kalian lakukan tadi dengan ada yang ketemu 70, ada yang 80, ada yang berapa tadi? 75 ya atau 76 dan lain-lain. Ya, itu menurut kalian itu normal atau tidak? Normal. Ada yang belum kalian pahami? Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan. Silakan Mbak Bu, Dia. apakah boleh menghitung nadi dengan 30 detik kali 2 atau 15 detik kali 4? Ya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Dias ya. Jadi Mbak Dias ya, dalam melakukan pengukuran denyut nadi kepada pasien itu harus dilakukan selama 1 menit penuh. Ya, jadi tidak boleh dilakukan selama 30 detik kali 2 ataupun selama 15 detik dikali 4. Ya, karena nanti hasilnya menjadi kurang akurat ya, sedangkan pemeriksaan nadi ini kan harus diketahui secara pasti untuk mengetahui sejauh mana kesehatan pasien kita ya. Jadi harus dilakukan selama 1 menit penuh ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Yang masih belum jelas? Oh ya, silakan Mbak Eki ya. Berapa denyut nadi normal pada bayi? Untuk bayi ya 0 sampai 1 tahun itu denyut nadi normalnya itu 100 sampai 160 kali dalam 1 menitnya ya. Jadi ya memang lebih cepat dari manusia dewasa.
Dan untuk anak-anak usia 1 sampai dengan 10 tahun ya, itu denyut nadinya kurang lebih 70 sampai 120 kali per menit. Silakan kalian kerjakan soal pengetahuan pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan ke WA grupnya. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈물. Baik, kita sekarang sampai di akhir pembelajaran. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu apa saja ya? Apa yang tadi kita sudah pelajari? Pemeriksaan denyut nadi. Oh ya. 60 sampai 100 per menit. Ya, ya betul Mbak Christian ya. Ada lagi yang lain? Denyut nadi. Kesimpulannya adalah dengan cara menempelkan dan tekan lembut 3 jari di atas arteri radialis pasien. Pengertian denyut nadi, arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Ya, ya bagus sekali ya Mbak Nabila ya, sudah menyebutkan tentang pengertian denyut nadi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang dilakukan untuk menjaga detak jantung agar tetap normal? Apa saja tadi? Olahraga teratur. Oke, olahraga teratur, hindari stres, terus Berhenti merokok. berhenti merokok. Apalagi? Ya, makan makanan yang rendah kolesterol ya. Nah, itu ya. Bagus sekali ya semuanya, anak-anakku semuanya sudah memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Kalian dalam pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Baik ya, alhamdulillah ya. Jadi semuanya senang ya dengan pembelajaran hari ini ya. Ini sebagai masukan juga untuk Ibu biar lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan pelajaran kepada kalian. Untuk rencana pembelajaran pada hari Senin depan itu akan dilaksanakan penilaian LKPD 2. Jadi untuk yang hari ini belum praktek penilaian tentang LKPD 2 yaitu menghitung denyut nadi, nanti kalian akan praktek di hari Senin depan. Dan tadi ada beberapa siswa yang masih nilainya di bawah KKM, ya Ibu sebutkan ya, ada Mbak Rahma, Christian, Mas Faris dan juga Mbak Isti ya. Tadi ini berempat masih nilainya itu masih di bawah KKM ya. Jadi untuk nilainya yang masih di bawah KKM itu akan melaksanakan remedial ya. Kemudian akan juga Ibu memberikan pengayaan kepada kalian ya bagi yang sudah tuntas ya semuanya ya. Pokoknya rajin belajar supaya nilai kalian juga tetap baik di sekolah. Ibu akan menyebutkan jargon kebanggaan SMK. Saat nanti Ibu bilang SMK, nanti kalian jawab bisa begitu ya. Tangannya sambil mengepal seperti ini ya. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Bisa. Bisa ya. Oke ya, bagus ya. Ibu harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan saat ini karena sedang pandemi, Ibu juga mengingatkan terus kepada kalian agar tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa kita terima, bisa kita manfaatkan dengan baik. Silakan bagi yang ingin memimpin doa. Ya, silakan Mas Bagus.
Marilah kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UMM yang kami hormati, sesaat lagi PPG dalam Jabatan Angkatan 3 akan tiba di tahap uji pengetahuan. Bagi Anda yang ingin lulus ujian ini, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali portofolio Anda agar jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk kelulusan Anda, tetaplah fokus untuk belajar sampai Anda dinyatakan lulus dengan sempurna. Terima kasih kepada LP3 UMM yang telah menyelenggarakan PPG dalam Jabatan Angkatan 3. Sampai jumpa di hari penyerahan sertifikat pendidik.